Saya akan menjelaskan apa itu probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan peristiwa akan terjadi di masa depan. Manfaat probabilitas yaitu membantu mengambilan keputusan yang tepat di dunia yang penuh ketidakpastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya, penggunaan probabilitas dalam pembelian harga saham berdasarkan analisis untuk memprediksi keuntungan. Kemudian menilai peluang produk yang dihasilkan perusahaan, baik untuk sukses atau tidak, dengan pendekatan probabilitas. Untuk menentukan keputusan bisnis, probabilitas memainkan peran penting dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan terukur. Next, memahami probabilitas melalui percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa. Ini merupakan langkah awal dalam memahami probabilitas. Kemudian ada peristiwa. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Ini membantu kita memahami kemungkinan hasil yang dapat muncul. Contoh peristiwa, yaitu dalam pertandingan ini adalah Jerman menang. Ini menunjukkan satu hasil spesifik dari percobaan yang lebih besar. Hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan. Ini merupakan dasar dalam menghitung probabilitas. Contoh lainnya, hasil dalam pertandingan sepak bola. Hasilnya Inggris kalah, Jerman menang, dan seri. Ini menunjukkan beragam hasil yang mungkin dalam sebuah percobaan. Dan pertandingan sepak bola Inggris dan Jerman, kita dapat menganalisis hasil yang mungkin terjadi dan peristiwa yang relevan. Next. Aturan dalam probabilitas. Eh, Nilai probabilitas dalam rentang 0 antara P 0 sampai dengan 1. P sama dengan 0, peristiwa yang mustahil, tidak mungkin terjadi. P sama dengan 1, peristiwa pasti, akan terjadi tanpa ragu. Pendekatan probabilitas dalam statistik. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan relatif. Dalam pendekatan klasik, kesempatan sama. Setiap peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contoh, dari 100 produk, pada bagian produksi memberitahukan ada 20 produk cacat. Apabila salah satu pembeli mengambil suatu produk secara acak, berapa peluang terambilnya produk yang cacat? Untuk rumusnya, kemungkinan yang terambil produk cacat yaitu 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 atau 20%. Kemudian, untuk pendekatan relatif, yaitu kesempatan berbeda. Probabilitas terjadi bervariasi tergantung frekuensi kejadian. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contoh, transaksi jika ada 3 juta transaksi di mana 2.600.000 adalah transaksi jual dan 400.000 adalah transaksi beli. Maka berapa probabilitas jual dan beli? Untuk menentukan probabilitas beli 2.600.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,867. Sedangkan untuk probabilitas beli 400.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,867.
1,33 sehingga probabilitas untuk beli sebesar 86,7% dan probabilitas untuk maaf untuk probabilitas untuk jual sebesar 86,7%, sedangkan probabilitas untuk beli sebesar 13,3%. Next, pendekatan subjektif dalam probabilitas. Probabilitas subjektif kejadian dinilai berdasarkan penilaian pribadi dan derajat kepercayaan individu. Contohnya, satu, prediksi nilai. Keyakinan mendapatkan nilai B di mata kuliah statistik adalah contoh penilaian subjektif. Kedua, keputusan. Seorang direktur memilih supervisor dari 4 calon berdasarkan pertimbangan pribadi. Tiga, contohnya, pandangan ekonomi. Menteri Keuangan Indonesia menyatakan gejala krisis meski ekonomi kuat, menunjukkan kepercayaan subjektif. Hukum probabilitas. Satu, hukum penjumlahan. Dalam hukum penjumlahan ada kejadian terpisah, yaitu mutually eksklusif. Apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Rumusnya P A irisan A gabungan B sama dengan PA plus PB. Contoh, berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEJ untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Berapa probabilitas jual atau belinya? Dapat dilihat di sini di tabel untuk jual saham sebesar 120, untuk beli saham sebesar 80 dan jumlah total transaksi 200. Dari tabel tersebut diketahui bahwa probabilitas jual sebesar 120 dibagi 200 sama dengan 0,6. Sedangkan probabilitas beli 80 dibagi 200 sama dengan 0,4. Sehingga probabilitas A atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian hukum penjumlahan lainnya yaitu ada peristiwa atau kejadian bersama atau non-mutually eksklusif. Dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama. Untuk rumusnya PA gabungan B, PA plus PB dikurangi PA irisan B. Contohnya, sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6? Untuk mata dadu genap, yang mana angkanya 2, 4, 6. Ada 3 kemungkinan. Untuk 6, angka 6, 1 kemungkinan. Jadi, kita masukkan saja di rumusnya 3, di, 3 per 6 ditambah 1/6 dikurangi 1/6 sama dengan 0,5. Sehingga probabilitasnya sebesar 50%. Kemudian ada hukum perkalian. Yang kedua, hukum perkalian, ya ada kejadian bebas. Kejadian bebas yang tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Sangat penting dalam statistik. Untuk rumusnya, PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contohnya, nyata dapat membantu memahami konsep seperti probabilitas lulus mata kuliah. Contohnya, probabilitas lulus mata kuliah statistik Aziz 0,8 dan Andes 0,95. Probabilitas Aziz lulus mata kuliah statistik dan Andes tidak lulus berapa? Jawab, Pro- Aziz lulus dan Andes tidak lulus. Sama dengan 0,8 kali 0,05 sama dengan 0,04 sehingga 4% kemungkinan. Dalam probabilitas, hasil akhir penting untuk analisis dan keputusan yang tepat. Hukum perkalian. Hukum perkalian
ada kejadian bersyarat atau dependent. Probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PA B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum perkalian. PA gabungan B, PA kali PB. Contoh nyata dapat membantu memahami konsep seperti probabilitas lulus mata kuliah. Seorang mahasiswa memiliki peluang lulus mata kuliah statistik sebesar 0,6 jika setelah ujian matematika ia mengikuti bahasa Indonesia dan peluang lulusnya 0,7. Berapa peluang mahasiswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia? Jawab. Untuk peluang lulus matematika sebesar 0,6. Peluang lulus bahasa Indonesia setelah ujian matematika sebesar 0,7. PA gabungan P, PA gabung B sama dengan rumusnya sama dengan 0,6 kali 0,7 dibagi 0,42. Kemudian ada teorema Bayes. Konsep dalam teori probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dari suatu peristiwa berdasarkan informasi yang tersedia tentang peristiwa lain dengan rumus yang ada sebagaimana ditampilkan berikut. Kemudian saya akan membahas soal pertemuan sesi 12. Manajer dari PT KAI ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka yang memesan tiket secara online. Berikut merupakan data yang didapat oleh manajer. Sebagaimana tabel berikut, Anda diminta menghitung probabilitas A. Penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. B. Penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com. Kemudian, eh, atau penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia. C. Dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita. Berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia? Dengan syarat bahwa penumpang memesan. Kemudian yang D. Dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka. Berapa probabilitas bahwa ia pria? Kemudian jawab pada tabel berikut diketahui, total untuk setiap platform, Traveloka, Tiket.com, Tokopedia harus berjumlah 1.000. Total penumpang untuk pria dan wanita harus berjumlah 1.000. Nilai yang hilang untuk wanita di Traveloka dapat dihitung dari total Traveloka yaitu 420, dikurangi nilai yang diketahui untuk pria 305. Nilai yang hilang untuk Tiket.com dapat dihitung dari 1.000 dikurangi total yang diketahui untuk Traveloka 420 dan Tokopedia 245. Jadi ditemukan 335. Kemudian nilai yang hilang untuk pria di tiket.com dapat dihitung dari total tiket.com dikurangi nilai yang diketahui untuk wanita, yaitu 160. Maka total untuk tiket.com sebesar 335, wanita di Traveloka 115, pria di tiket.com 175. Nah, maka bisa diisi tabel yang tadi seperti ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang A sampai D. Nah, probabilitas penumpang yang memesan tiket di Tokopedia yaitu 245 dibagi 1.000 atau sama dengan 0,245 atau 24,5%. Untuk probabilitas penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria yang memesan di Tokopedia yaitu 280 dibagi 1.000 sama dengan 0,28 atau 28%. Kemudian, untuk probabilitas penumpang memesan tiket di Tokopedia dengan syarat penumpang tersebut wanita, yaitu probabilitasnya 125 dibagi 400 sama dengan 0,3125 atau 31,25%. Probabilitas penumpang adalah pria dengan syarat penumpang memesan tiket di Traveloka. Probabilitas 305 dibagi 420 atau setara dengan 0,726 atau 72,62%. Sekian dari saya.